So much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts, I'm going with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Marlina. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Kali ini saya akan menceritakan salah satu novel angkatan Balai Pustaka yang berjudul Siti Nurbaya, karya Marah Rusli. Sebelum saya menceritakan novel Siti Nurbaya ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan sejarah lahirnya Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah sebuah lembaga penerbitan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1917 dengan tujuan menyediakan bacaan yang aman dan terkontrol bagi masyarakat pribumi. Pada awalnya, lembaga ini bernama Komisi for the Inland School and Folklore, Komisi untuk Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat. Kemudian dikenal sebagai Folklore dan akhirnya berubah nama menjadi Balai Pustaka pada tahun 1918. Balai Pustaka berfungsi sebagai penerbit buku dan sastra, contohnya menerbitkan novel, cerita rakyat, buku pelajaran, terjemahan, dan karya sastra asli dalam bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan bahasa daerah lainnya. Yang kedua yaitu lembaga pembina bahasa, membantu membukukan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang baku melalui standar bahasa yang digunakannya dalam penerbitan. Yang ketiga ada pengendali bacaan masyarakat, memfiler buku-buku yang dianggap tidak sesuai oleh pemerintah kolonial sehingga karya yang terbit biasanya menghindari kritik langsung terhadap penjajahan. Adapun fungsi Balai Pustaka yang pertama yaitu penerbit buku dan sastra, menerbitkan novel, cerita rakyat, buku pelajaran, terjemahan, dan karya asli dalam bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan bahasa daerah lainnya. Yang kedua yaitu lembaga pembina bahasa, membantu membukukan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang baku melalui standar bahasa yang digunakannya dalam penerbitan. Yang ketiga yaitu pengendali bacaan masyarakat, memfiler buku-buku yang dianggap tidak sesuai oleh pemerintah kolonial sehingga karya yang terbit biasanya menghindari kritik langsung terhadap penjajahan. Dalam perkembangan sejarah sastra Indonesia, istilah Angkatan Balai Pustaka merujuk pada kelompok karya sastra dan para pengarang yang karyanya diterbitkan oleh lembaga ini pada sekitar tahun 1920 sampai 1930-an seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, dan Nur Sultan Iskandar. Karya-karya mereka dianggap sebagai fondasi sastra Indonesia modern. Secara keseluruhan, Balai Pustaka dapat dipahami sebagai lembaga penerbit yang mempunyai peran besar dalam perkembangan literasi, pendidikan, serta pembentukan bahasa Indonesia dan sejarah sastra modern di Indonesia. Adapun tujuan didirikannya Balai Pustaka yaitu mengendalikan bacaan liar yang berbahaya bagi kolonial, menyediakan bacaan yang mendidik dan sesuai standar kolonial, mendukung sistem pendidikan pribumi, menstandarkan bahasa Melayu atau cikal bakal bahasa Indonesia, kemudian meningkatkan minat baca masyarakat pribumi. Berikutnya ada tokoh-tokoh Angkatan Balai Pustaka dan karya pentingnya. Yang pertama itu Marah Rusli. Beliau lahir di Padang, berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau. Ia berpendidikan barat dan bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial. Pengalamannya menyaksikan benturan adat dengan modernitas sangat mempengaruhi karyanya. Karya pentingnya yaitu ada Siti Nurbaya, Lahami, Anak dan Kemenakan. Selanjutnya ada Abdul Muiz. Beliau lahir di Sungai Puar, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai jurnalis, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional. Peran aktif memperjuangkan hak pribumi melalui tulisan-tulisannya sebelum kemudian terjun ke dunia sastra. Karya penting beliau ada Salah Asuhan, Surapati, Ruber Anak Surapati. Selanjutnya ada Merari Siregar. Beliau lahir di Tapanuli, Sumatera Utara. Ia adalah salah satu pelopor novel modern Indonesia. Pengalamannya sebagai guru dan pengamat sosial mempengaruhi gaya realis dalam karya-karyanya. Karya pentingnya ada Azab dan Sengsara, cerita tentang busuk dan putus. Kemudian ada Nur Sultan Iskandar. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat. Ia adalah pengarang paling produktif dari Angkatan Balai Pustaka. Berkarir sebagai editor dan penulis di Balai Pustaka dan banyak menerjemahkan karya sastra dunia. Karya penting beliau ada Anak dan Kemenakan,
salah pilih, halu balang, raja. Baik, itulah sejarah singkat dari Angkatan Balai Pustaka. Selanjutnya saya akan menceritakan novel Siti Nurbaya. Dikisahkan dalam suatu desa di Kota Padang, tinggallah seorang saudagar kaya bernama Baginda Sulaiman. Ia memiliki anak perempuan cantik bernama Siti Nurbaya. Siti Nurbaya memiliki teman main di sebelah rumahnya yang bernama Samsul Bahri. Samsul Bahri merupakan anak tunggal dari Sultan Mahmud Syah, salah seorang bangsawan dan penghulu yang sangat disegani dan dihormati di Padang. Hubungan antara keluarga Sultan Mahmud Syah dan keluarga Baginda Sulaiman berjalan dengan rukun dan baik. Begitu pula hubungan Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Sejak usia mereka menginjak remaja, persahabatan mereka makin erat, apalagi keduanya belajar di sekolah yang sama. Hubungan kedua remaja itu berkembang menjadi hubungan cinta anak remaja. Perasaan tersebut semakin mereka sadari ketika Samsul Bahri akan berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya. Sebelum Samsul Bahri pergi, mereka mengikat janji untuk saling menunggu dan akan menikah ketika saatnya tiba nanti. Akhirnya, Siti Nurbaya pun melepas Samsul Bahri ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya. Seiring berjalannya waktu, bisnis Baginda Sulaiman, ayah Siti Nurbaya, semakin berkembang pesat. Hal ini menyebabkan Datuk Maringgi marah. Datuk Maringgi adalah saudagar paling kaya di Kota Padang kala itu. Ia memang bukan keturunan bangsawan maupun orang terpandang. Konon, ia berasal dari keluarga miskin yang kemudian berjuang merubah hidup dengan berdagang. Karena kepintaran dan kelicikannya, akhirnya ia berhasil menjadi saudagar paling kaya di Padang. Ia seorang pria tua berperawakan tinggi kurus dengan rupa tak rupawan. Namun, meski begitu ia sering kawin cerai karena kebanyakan istrinya hanya menginginkan hartanya saja. Begitupun ia sendiri. Begitu melihat wanita cantik, langsung ingin menikahinya. Walaupun ia terkenal kikir, namun jika untuk urusan wanita ia rela mengeluarkan uang banyak, asal ia bisa mendapatkan wanita yang diinginkannya. Karena sifat tamaknya itu pula lah ia tidak ingin kekayaan Baginda Sulaiman melebihinya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk membakar dan menghancurkan bangunan serta toko-toko milik Baginda Sulaiman. Tak luput pula kebun kelapa milik Baginda Sulaiman dibuatnya rusak hingga tak berbuah lagi. Rencana Datuk Maringgi berhasil. Baginda Sulaiman pun akhirnya jatuh miskin. Namun Baginda Sulaiman tidak tahu bahwa semua peristiwa pembakaran dan perusakan tersebut akibat perbuatan licik Datuk Maringgi. Ia lalu meminjam uang kepada Datuk Maringgi untuk mencoba memulai lagi usahanya. Datuk Maringgi pun memberikannya. Namun pinjaman tersebut harus dilunasi dalam waktu 3 bulan. Karena sudah putus asa dan tidak ingin keluarganya terpuruk, Baginda Sulaiman pun menyanggupinya. Pada saat yang telah ditetapkan, Datuk Maringgi datang menagih janji. Namun seperti yang sudah direncanakan, Baginda Sulaiman tak dapat melunasi hutangnya. Ternyata semua sudah direncanakan oleh Datuk Maringgi karena ia mengincar anak Baginda Sulaiman, yaitu Siti Nurbaya, yang cantik dan masih muda untuk menjadi istrinya. Datuk Maringgi datang ke tempat Baginda Sulaiman dan mengancam akan melaporkan dan memenjarakannya jika hutangnya tidak segera dilunasi, kecuali anaknya Siti Nurbaya menjadi istri mudanya. Baginda Sulaiman tahu jika Datuk Maringgi adalah seseorang yang gila perempuan dan mempunyai sifat yang jelek. Ia juga tak mau anaknya menikah dengannya. Apalagi ia juga tahu anaknya sudah memiliki orang yang ia cintai, yaitu Samsul Bahri. Namun ia juga bingung bagaimana menghadapi masalah ini. Jika Siti Nurbaya tidak menikahi Datuk Maringgi, maka ia akan dipenjara. Baginda Sulaiman pun menemui Siti Nurbaya dan berkata, "Aku tahu Nur bahwa kau tidak menyukai Datuk Maringgi. Yang pertama, umurnya telah tua. Yang kedua, rupanya tak elok. Yang ketiga, karena tabiatnya yang keji. Aku tahu hatimu pada Samsul dan hatinya kepadamu. Yang kuharapkan siang dan malam akan melihat engkau duduk bersama-sama dengan Samsul kelak, karena ialah jodoh yang sebanding dengan engkau. Aku tiada berniat hendak memaksa engkau. Jika engkau tak sudi, sudahlah, tidak apa, biarlah harta yang masih ada ini hilang ataupun aku masuk penjara. Sekalipun asal jangan bertambah-tambah pula duka citamu." Baginda Sulaiman pun memilih untuk dipenjara karena ia tak ingin putri tunggalnya menikah dengan Datuk Maringgi. Pada awalnya, Nur memang tidak bersedia diminta sang ayah untuk menikahi Datuk Maringgi.
demi menolong keluarga. Namun ketika melihat ayahnya akan dibawa ke dalam penjara, seolah-olah seperti seorang penjahat yang bersalah besar. Gelaplah matanya dan hilanglah pikirannya saat itu. Kemudian Siti Nurbaya pun keluar dari kamarnya dan menyatakan bersedia menjadi istri dari Datuk Merenggih, asalkan ayahnya tidak dipenjarakan. "Jangan penjarakan ayahku, biarlah aku menjadi istri Datuk Merenggih," teriak Siti Nurbaya. Akhirnya, Siti Nurbaya pun dengan berat hati dan rasa sedih yang amat besar terpaksa menerima lamaran Datuk Merenggih. Singkat cerita, Siti Nurbaya dan Datuk Merenggih akhirnya menikah. Siti Nurbaya dengan rasa sedih yang amat dalam mengirimkan surat untuk mengabarkan peristiwa yang dialaminya kepada Samsul Bahri. Ia membaca surat dari Siti Nurbaya. Samsul Bahri merasa sedih dan sangat hancur hatinya. Rasa cintanya yang sangat besar kepada Siti Nurbaya harus kandas karena pernikahan terpaksa yang diakibatkan hutang. Meski begitu, ia tetap mencintai dan berusaha merelakan Siti Nurbaya untuk dinikahi lelaki tua bernama Datuk Merenggih. Suatu waktu ketika liburan sekolah tiba, Samsul pun pulang ke Padang dan sesampainya di sana, ia menyempatkan diri menengok Baginda Sulaiman yang ternyata sedang sakit. Kebetulan Siti Nurbaya sedang menjenguk ayahnya juga. Saat itu mereka pun bertemu tanpa direncanakan. Lalu mereka saling bercerita dan mencurahkan isi hati mereka selama berpisah. Ketika mereka sedang asik bercerita, datanglah Datuk Merenggih ini tiba-tiba. Ia menuduh mereka telah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Samsul Bahri menyangkalnya karena ia merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Datuk Merenggih ini. Maka terjadilah pertengkaran. Baginda Sulaiman berusaha turun ke bawah untuk melerai pertengkaran tersebut. Namun, kondisinya yang kurang sehat menyebabkan Baginda Sulaiman jatuh dari tangga hingga menyebabkan ia meninggal. Ayah Samsul Bahri yang mendengar peristiwa itu dari orang sekitar merasa malu atas tuduhan terhadap anaknya. Ia pun mengusir Samsul Bahri tanpa mau mendengar penjelasan dari anaknya. Samsul Bahri pun terpaksa kembali ke Jakarta. Sementara Siti Nurbaya, sejak ayahnya meninggal merasa dirinya telah bebas dan tidak perlu lagi tunduk dan patuh kepada Datuk Merenggih. Ia pun meninggalkannya dan meminta cerai. Sejak saat itu, ia tinggal menumpang di rumah kerabatnya Aminah. Siti Nurbaya pun bermaksud menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Datuk Merenggih yang tak ingin Siti Nurbaya meninggalkannya dan menemui Samsul Bahri ini. Akhirnya mencari Siti Nurbaya, kemudian dituduh mencuri perhiasan miliknya. Namun setelah petugas hukum memeriksanya, semua tuduhan tersebut tak terbukti. Datuk Merenggih masih belum menyerah. Ia kemudian menyuruh seseorang untuk meracuni Siti Nurbaya. Datuk Merenggih berpikir kalau ia tidak bisa memilikinya, maka siapapun tidak boleh memilikinya. Datuk Merenggih ini adalah laki tua yang sangat jelek rupa, sifat dan perilakunya. Kali ini rencana jahatnya berhasil. Akhirnya Siti Nurbaya pun meninggal dunia karena diracuni. Berita kematian Siti Nurbaya pun juga sampai ke Samsul Bahri. Ia amat berduka, hatinya hancur dan merasa tak ingin hidup lagi. Dulu ia ditinggal menikah karena hutang. Kini wanita yang dicintainya meninggal karena diracun orang. Samsul Bahri yang sudah tak memiliki tujuan hidup mencoba bunuh diri. Beruntung temannya bernama Arifin dapat menggagalkan aksi nekat tersebut. Lalu ia memberikan nasihat kepada Samsul Bahri untuk tetap berjuang melanjutkan hidupnya. Namun berita yang sampai ke Padang, Samsul Bahri dikabarkan telah meninggal dunia. 10 tahun berlalu, Samsul Bahri telah menjadi serdadu kompeni berpangkat letnan saat itu. Ia sekarang dikenal dengan nama Letnan Mas. Sebenarnya, ia menjadi serdadu kompeni hanyalah pelarian dari rasa hatinya yang hancur saat mendengar orang yang dicintainya telah meninggal. Ia sempat ragu ketika mendapat tugas memimpin pasukan untuk memadamkan pasukan pemberontakan yang terjadi di Padang. Bagaimanapun, ia tidak dapat begitu saja melupakan tanah leluhurnya itu, beserta kenangan pahit yang dialaminya. Ternyata pemberontakan tersebut didalangi oleh Datuk Merenggih. Dalam pertempuran melawan pemberontak, Letnan mendapat perlawanan cukup sengit. Namun akhirnya ia berhasil menuntasnya, termasuk juga menembak Datuk Merenggih hingga tewas. Namun, Letnan Mas luka parah terkena sabetan pedang Datuk Merenggih pada bagian kepala sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Saat itulah timbul keinginan Letnan Mas untuk berjumpa dengan ayahnya Sultan Mahmud. Ternyata pertemuan antara Letnan Mas dan ayahnya itu merupakan pertemuan terakhir mereka setelah Letnan Mas
mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya adalah Syamsul Bahri, anaknya. Ia menghembuskan nafas terakhir di hadapan ayahnya. Ayahnya sangat terpukul dengan kepergian Syamsul Bahri untuk selama-lamanya. Rasa sedih yang mendalam itu menyebabkan ia sakit. Anaknya yang telah lama tak bertemu kini meninggal di hadapannya, dan esok harinya Sultan Mahmud Syah pun meninggal pula menyusul anaknya. Mungkin itu saja cerita yang dapat saya ceritakan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita Siti Nurbaya ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.